Perkenalkan, nama saya Tia Huliah. Saya kelahiran Sukabumi 12 Agustus 1995. Tepatnya sekarang 26 tahun. Nama panggilan saya, nama tenarnya itu Iyong. Saya bergabung dengan BPBD kurang lebih dari tahun 2012. Hingga saat ini alhamdulillah masih bergabung. Kerjaan kita ini lebih melayani masyarakat tanpa pamrih, itu sukarela. Bencana apapun kita tangani, seperti yang lebih sering yang terjadi di kota Sukabumi itu longsor, rumah roboh, cuaca ekstrim itu kan. Di kita ini bukan cuma untuk melakukan penanganan, tapi ada juga salah satu seksi di BPBD itu memberikan bantuan juga berupa makanan, paket sandang, kebersihan. Itu ada di sini di kita juga. Kalau misalkan dari bahan baku materialnya, itu bahan-bahan material yang kita sediakan. Yang saya tahu, orang-orang di sini adalah orang-orang yang profesional semua. Semua yang ada di sini bisa menangani apa yang orang lain tidak bisa. Orang-orang yang berkualitas semua ada di sini. Begitu. Jadi ketika ada orang lain beranggapan BPBD adalah kantor yang buangan, seperti tadi dibilang, saya menolak. Karena orang-orang yang ada di sini orang-orang yang sangat baik, serba bisa, serba melayani gitu. Pekerjaan kita bisa dibilang tiada henti. 1 kali 24 jam kita standby, siaga untuk melayani masyarakat. Kapanpun masyarakat butuh, insya Allah kita bisa untuk melayani mereka. Jadi kerjaan kita ini dibilang apa yang kita korbankan, selain fisik kita, pikiran kita, mungkin yang di rumah pun menjadi korban juga, karena sering ditinggalkan saat kita tugas. Karena tugas kita ini, di saat orang lain menghindari tugas ini, kerjaan ini, kita menghampiri mereka untuk menyelesaikan ini. Ada juga salah satu salah satu karyawan ini, di rumahnya ini rusak, bocor, atap rumahnya ini ambruk, dan itu harus segera dibetulin. Betul sebetulnya itu. Pada saat lagi proses mau membetulkan rumah ini, dapat telepon dari kantor kalau harus membantu penanganan dan memberikan bantuan. Di situ beliau nggak mikir apapun, nggak mikir harus lanjutin kerjaan ini dulu, harus beresin ini dulu baru berangkat ke kantor, nggak. Setelah dapat telepon, beliau ini langsung berangkat ke kantor, langsung mengambil peralatan, perlengkapan untuk penanganan di lapangan, dan perlengkapan juga untuk memberikan bantuan. Di situ ya mungkin yang jadi keluarganya juga muncul konflik, karena kenapa rumah orang dulu yang diurusin, rumah sendiri aja rusak gitu kan. Ya di situ Bapak cuma bilang, kerjaan saya kayak gini, saya harus mendahulukan orang lain dulu dibanding yang di rumah gitu. Tim evakuasi gabungan dari Marinir bersama relawan yang pertama di sebuah gedung pengusaha dan beberapa lokasi korban yang sudah Satu pengalaman yang memang tidak pernah saya lupakan, itu penanganan waktu pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Bogor. Itu kali pertama jam terbang saya, pertama saya masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di diklat pertama
Di hari terakhir saya langsung ditugaskan untuk membantu evakuasi pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Di situ situasi yang saya dapat pertama itu ketika turun ke lokasi itu di luar daya talar saya gitu. Jadi yang saya pikir di lokasi bencana ini nggak kayak gini gitu. Yang saya lihat itu, yang saya bayangkan itu di lokasi bencana ini situasinya tidak semenyeramkan pada saat kita turun gitu. Ketika lihat ke lokasi, itu semua perasaan, semua pikiran semua campur aduk. Rasa pengen pulang, rasa pengen nangis, rasa ketakutan, semua ada di situ. Itu salah satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan karena memang itu jam terbang pertama saya. Jadi untuk kita bermalam tidur di tempat lokasi itu bisa dibilang susah karena di wilayah sekitaran situ tuh itu udah nggak ada tempat untuk istirahat gitu kan. Sampai ada salah satu volunteer itu menggunakan kantong mayat untuk tidur. Tanpa mereka sadarin, air yang mereka lihat mengalir itu, yang mereka anggap itu adalah air, ketika besok yang mereka lihat itu ternyata bukan air, itu darah katanya. Potongan tangan, potongan kepala, kaki, itu sudah terlihat sangat banyak gitu kan. Sampai ada kepalanya saja ketika diangkat, itu ternyata tidak utuh gitu. Mungkin hal yang biasa kita lihat ke pohon tuh, yang kita lihat itu nampak daun, bunga, buah. Nah di sana yang terlihat itu potongan-potongan orang. Ketika sudah beberapa hari di sana, mendapat kabar dari pihak rumah, anggota keluarga rumah, dia bilang kalau kakek katanya sudah meninggal. Nah, di situ sangat dilemanya mau pulang atau tetap terus di situ, karena di situ kita masih beberapa hari lagi menuju pencarian. Akhirnya aku berpikir kalau misalkan aku pulang, tugas aku siapa yang ngerjain? Ya meskipun banyak orang yang bisa mengerjakan itu, tapi tanggung jawab itu tidak selesai. Setelah dari situ tuh ada rasa penyesalan, kenapa sih nggak ketemu dulu gitu? Kenapa nggak pamit dulu kayak gitu. Setelah dari situ rasa dilemanya ini makin besar ditambah dari beberapa pihak saudara juga ada yang suka dan ada yang nggak suka sama kerjaan kayak gini. Nah pas aku pulang dari Sukhoi ini, kan aku datang ke rumahnya nenek satu lagi ya, yang mungkin meninggal itu. Di situ ketika datang kan saudara-saudara pada ngumpul. Saudara-saudara bilang kayak, kamu ikut-ikutan kayak gitu dibayar berapa? Itu yang buat aku kayak nyentil untuk aku. Nyentilnya tuh, aku kan baru datang, baru ketemu. Kenapa yang ditanyain malah nominal gitu, bukan nanyain kayak aku gimana kabarnya, bukan yang ngeliat ponakannya datang dengan selamat aja udah alhamdulillah gitu. Ini enggak, ini yang tanyanya malah itu, dapat berapa kamu di sana, dibayar berapa, gede meren gitu. Terus itu buat aku emosi, aku kesel-keselnya sama mereka. Terus itu akhirnya aku berpikir daripada aku bertahan di situ dengan emosi aku pergi, aku pulang lagi ke rumah sama aku menit. Pada saat itu mereka tuh saudara-saudara aku tuh. Yang aku tangkap sekarang ini, saudara-saudara aku sekarang menjadi orang lain, tapi orang lain udah kayak saudara aku sendiri. Setelah meninggal ini, aku kayak bingungnya itu aku harus gimana sekarang, harus kemana sekarang, harus lanjut sekolah atau udah kerja atau gimana. Setiap malam itu, sore atau malam itu selalu nyuci bis. Hasil nyuci bis itu untuk bekal sekolah itu.
Karena aku berpikir uang 1.000 perak di zaman dulu, 1.000 perak buat apa gitu kan, ya sekarang juga cukup buat apa gitu kan. Aku berpikir gimana caranya dengan uang 1.000 ini tuh aku bisa nyampe ke sekolah. Aku cari kerja sampingan kesana sini. Aku kan udah iseng-iseng untuk gambar juga. Ya, alhamdulillah mungkin ada yang senang sama gambar aku, mereka buat gambar, pesen gambar dibayar. Ya saya cibis, terus sekarang bantuin kerjaan kuli kayak gitu kan. Terus sekarang juga ikut di angkot kayak gitu. Pokoknya kerjaan apapun aku lakukan untuk aku bertahan hidup pada saat itu gitu kan. Sampai waktu itu tuh lagi cuci bis, teman-teman pada lewat pada pulang sekolah, karena aku nggak masuk sekolah pada saat itu. Teman-teman pulang, terus dia bilang, sekolah oi bukannya kerja gitu ya. Aku mikir ya hidupan mereka nggak kayak aku gitu. Hidupan mereka masih bisa, kalau misalnya mereka mau jajan mereka masih bisa minta sama orang tuanya, sedangkan aku nggak bisa pada saat itu. Di situ kesel aku ada, balik lagi keselnya ke orang tua, kenapa sih harus kayak gini. Dari situ aku nggak bilang sama orang tua aku dapat uang dari mana, aku nggak bilang sama mereka. Mereka nggak perlu tahu susahnya aku bertahan hidup seperti apa, nggak usah tahu. Mereka cukup tahu aku bahagia di situ. Aku harus terima, harus bersyukur, menjalani. Jadi aku harus, untuk saat ini aku harus kuat berjuang sekuat ayah, dan harus sabar ibu. Perasaan sekarang itu ya jelas-jelas selain rindu ya, selain rindu, kangen dan ketemu gitu. Kalau inget ke masalah yang dulu, permasalahan yang dulu, karena setelah mereka cerai itu aku bisa dibilang kayak anak yang kehilangan induknya gitu kan. Aku nggak ada kehilangan sama sekali, sampai ayah aku waktu itu sampai dia ngilang setelah 6 bulan itu, dia hilang dulu 1 tahun nggak ada kabar. Nggak ada nanya-nanyain bagaimana tuh, nggak ada. Mereka kembali di saat mereka kembali ada kabar gitu ya. Kembali ada kabar itu di saat aku sakit kena tipes. Aku kena 2 bulan kalau nggak salah, aku kena tipes. Terus kabarin kan ayah, nih kakak sakit gitu. Di situ baru mereka berdua ada perhatian lagi sama aku. Setelah itu, di situ setelah kejadian itu aku berpikir, masa aku harus sakit keras kayak gini dulu baru mereka ngumpul gitu. Apakah itu bisa yang buat mereka bisa kumpul atau gimana? Karena ya ada rasa marah, ada pada saat itu, kecewa ada. Kayak kenapa di saat aku butuh mereka, di saat aku sehat butuh mereka nggak ada sama sekali. Untuk ngasih kabarnya kayaknya berat banget gitu, saking sibuknya. Sampai waktu itu mama bilang, kenapa nggak ngomong sama mama? Yang untuk apa ngomong, nanyain kabar aja enggak. Pada saat itu ya aku pikir pada saat itu ya, karena mungkin mama juga pada saat itu situasi mama udah berbeda lagi ya, mama udah punya kehidupan lagi, kehidupan baru. Ayah juga dia lebih memutuskan untuk fokus ke kerjaannya. Di situ aku juga hilang perhatian di situ, Kak. Jadi pada saat umur aku itu tuh aku dipaksa untuk harus dewasa sebelum waktunya. Di situ muncul rasa marah aku tuh, betul-betul marah, betul-betul kecewa tuh, betul-betul, karena mereka datang di saat aku sakit, di saat lain-lainnya aku butuhkan mereka nggak ada gitu, nggak datang. Aku pengen bilang kayak, aku nggak minta untuk dilahirin seperti ini gitu. Kalau sekiranya aku dilahirkan untuk ya, dicampakkan kayak gini, tolong jangan lahirkan aku gitu. Rasanya ada di sini itu nyaman. Ini sudah seperti menjadi rumah kedua. Banyak keluarga baru
banyak teman-teman baru, banyak orang tua, kakak, adik, semua serba baru di sini. Banyak pengetahuan baru yang didapat di sini, ilmu baru, apa yang saya tidak dapat di sekolah, yang saya tidak dapat di rumah, di sini alhamdulillah saya mendapatkan itu. Jadi keramaian, kehangatan, itu terasa, sangat terasa di sini. Terkadang ketika kita mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri itu sulit. Tapi di saat kita mau bantu mencari kebahagiaan untuk orang lain, karena kita menemukan kebahagiaan kita dari orang lain. Gitu. Jadi aku bahagia dengan membantu orang lain untuk bahagia juga.